Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, para ulama membagi tanda akhir zaman menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau sugro dan tanda-tanda besar atau kubro. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan tanda-tanda kecil lebih dulu dalam jumlah yang sangat banyak, agar umat manusia punya cukup waktu untuk merenung dan bertaubat sebelum datangnya tanda-tanda besar. Banyak yang berpendapat bahwa saat ini kita telah berada di ambang tanda-tanda besar akhir zaman, karena sudah banyak bermunculan tanda-tanda kecil sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Nabi SAW. Seperti yang kita ketahui, tanda besar pertama yang akan datang di akhir zaman adalah munculnya Dajjal, sosok makhluk yang diberi kekuatan luar biasa yang akan menebarkan fitnah untuk menguji keimanan umat manusia. Namun demikian, para ulama juga berpendapat bahwa sebelum datangnya Dajjal akan datang lebih dulu tanda-tanda penghubung yang menjembatani antara tanda kecil dan tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda penghubung yang dimaksudkan itu adalah diutusnya Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Al-Mahdi atau dikenal sebagai Imam Mahdi sejatinya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, yang dipilih sebagai pemimpin umat di akhir zaman. Kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman juga sudah disampaikan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Pada akhir zaman akan muncul khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaannya selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Kemunculan Imam Mahdi di bumi bukanlah karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan seseorang yang terpilih sebagai Imam Mahdi pun tidak akan menyadarinya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya pada suatu malam, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam suatu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sahabat yang dicintai Allah, lalu apa sajakah yang sekiranya menandai kedatangan Imam Mahdi itu? Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa bumi, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenangan dan kezaliman." Imam Mahdi akan datang setelah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan akibat dari kematian salah seorang pemimpin dunia. Beliau akan dibaiat di hadapan Ka'bah sebelum memimpin umat muslim menegakkan keadilan dan menjadi khalifah di akhir zaman. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Imam Mahdi akan datang ketika dunia hanya diisi oleh dua golongan saja, yaitu golongan penindas atau mustakbarin dan golongan tertindas atau mustad'afin, di mana para penindas telah menggunakan kekuatan uang, jabatan, dan juga pengaruhnya untuk menguasai serta merampas hak orang-orang kecil yang tertindas. Disebutkan pula bahwa ketika itu orang-orang yang soleh akan menjadi sangat soleh dan orang-orang jahat menjadi sangat jahat. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan dan kemuliaan pada kekhalifahan Imam Mahdi di akhir zaman, di antaranya dengan kemakmuran bumi dan juga kejayaan umat muslim di masa itu. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Muncul di akhir umatku Al-Mahdi, Allah menyiramnya hujan sehingga bumi mengeluarkan tanamannya. Ia membagi harta secara merata. Binatang ternak semakin banyak. Umat pun menjadi besar. Ia hidup selama 7 tahun atau 8 tahun.
Disebutkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika masanya pendek, ia memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan melalui Nabi SAW bahwa kedatangan Imam Mahdi akan membawa keberkahan bagi umat manusia di bumi ini. Imam Mahdi akan menjadi panglima perang umat Islam di akhir zaman yang mengajak seluruh kaum muslimin memerangi mulkan Jabrian atau para penguasa zalim yang ada di muka bumi. Dan dari peperangan yang dipimpinnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dalam setiap peperangannya pada akhirnya akan membuat murka Dajjal, sehingga raja kezaliman itu pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta para pengikutnya. Itulah sebabnya kemunculan Al-Mahdi dijadikan sebagai tanda penghubung akhir zaman yang menjembatani tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar, yaitu munculnya Dajjal. Kekuasaan dan kehebatan Al-Masih Ad-Dajjal tentu bukanlah lawan yang sebanding bagi Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam yang diberi tugas untuk membunuh Dajjal. Sahabat yang dicintai Allah, hadis-hadis yang mengisahkan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir, karena banyak riwayatnya berasal dari Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan menyebutkan bahwa hadis-hadis yang membicarakan mengenai kemunculan Imam Mahdi adalah hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud atau yang lainnya. Dengan demikian, segala kisah tentang kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman bisa dijamin kebenarannya, dan sebagai umat muslim sudah seharusnya kita meyakininya serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.